Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Neng Laila. Umi. Masalah Roma Irama gitu. Oh, udah arep mau masalah apa itu kan pribadinya masing-masing. Terus akhirnya anehnya di negara kita ini maksudnya ngomongin SDM loh ini. Sing gak ngerti apa-apa mek maca komentar-komentar melok-melok. Ada sing biji. Ini biji ustadz ini, ustadz aku, ustadz yang itu, ustadz yang itu, ustadz ini. Padahal tidak ada satupun ustadz yang sangat sempurna, tidak ada. Manusia yang sempurna di dunia ini satu tok, Kanjeng Nabi tok. Netizen, ingat ya, jangan pernah menghujat Neng Laila yang bicara fakta. Ya. Ingat, Oke. Roma Irama pernah memfitnah Bapak Jokowi dan almarhum ibunya. Oh, itu. Kalian bilang ya. biasa-biasa saja. Sekarang Neng Laila bicara fakta, anaknya Roma Irama pemakai narkoba. Anda ingin menghujatnya? Di mana jiwa dan akal sehat Anda? Ya? Neng Laila, tenang saja. Kami orang-orang NU akan membela Anda. Karena generasi-generasi NU butuh ya, generasi-generasi muda yang berani jujur, berani bicara fakta apa adanya. Ingat itu, ya. Iya. Semua kiai-kiai muda untuk NU bicara fakta, berani, jangan pernah takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer ya, kami hanya menyajikan keputusan tetap berada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video menarik lagi, yakni tentang seorang ustadzah muda dari Surabaya yang bernama Ning Umi, yang dalam salah satu ceramahnya dia menggunakan nama Bang Haji Roma Irama sebagai contoh atau sebagai analogi begitu ya. Nah, sebetulnya kemarin kami sudah membuat konten seperti ini, konten ini ya tentang Ning Umi ini, tetapi semakin kesini ternyata semakin banyak neti yang memberikan tanggapan ya. Jadi di TikTok itu semakin banyak orang yang men-stitch lah seperti itu, baik yang membela Ning Umi Laila maupun yang mengecam dia ya, atau yang mendukung Bang Haji begitulah ya, fans beratnya Bang Haji. Nah, salah satu netizen yang berkomentar ini adalah salah satu penceramah kondang ya, teman-temannya yang saat ini sedang naik daun juga, yakni Gus Ikdam ya. Tidak perlu saya jelaskan lah siapa itu Gus Ikdam. Pasti teman-teman semua sudah pada tahu ya. Misalnya belum tahu ya silakan searching lah, atau apa namanya ya, silakan googling begitu, atau silakan searching di YouTube, itu pasti akan muncul itu siapa itu Gus Ikdam. Itu adalah penceramah muda yang saat ini banyak digandrungi oleh kaum hawa ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah komentar netizen? Mari kita tonton kurang lebih 10 menit. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo gawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Neng Laila. Umi. Masalah Roma Irama gitu. Oh, udah arep mau masalah apa itu kan pribadinya masing-masing. Terus akhirnya anehnya di negara kita ini maksudnya ngomongin SDM loh ini. Sing gak ngerti apa-apa mek maca komentar-komentar melok-melok. Ada sing biji. Ini biji ustadz ini, ustadz aku, ustadz yang itu, ustadz yang itu, ustadz ini. Padahal tidak ada
satupun ustadz yang sangat sempurna, tidak ada. Manusia yang sempurna di dunia ini satu tok, Kanjeng Nabi tok. Ya teman-teman ya, itulah komentar Gus Ikdam ketika diminta menanggapi polemik yang saat ini sedang terjadi ya. Diminta menanggapi oleh, nggak tahu ini wartawan atau jamaahnya Gus Ikdam. Intinya barusan kita dengar bersama bahwa Gus Ikdam mengatakan tidak ada penceramah atau ustadz yang sempurna. Intinya di dunia ini yang sempurna itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut Gus Ikdam ya. Oke, lanjut. Netizen, ingat ya, jangan pernah menghujat Neng Laila yang bicara fakta. Ya. Ingat, Oke. Rhoma Irama pernah memfitnah Bapak Jokowi dan almarhum ibunya. Oh itu. Kalian bilang biasa-biasa saja. Sekarang Neng Laila bicara fakta, anaknya Rhoma Irama pemakai narkoba, Anda ingin menghujatnya. Di mana jiwa dan akal sehat Anda? Ya? Neng Laila tenang saja. Kami Tenang. orang-orang NU akan membela Anda. Karena generasi-generasi NU butuh ya, generasi-generasi muda yang berani jujur, berani bicara fakta apa adanya. Ingat itu ya. Iya. Semua kiai-kiai muda untuk NU bicara fakta, berani, jangan pernah takut. Ya begitu ya teman-teman ya. Neng Umi Laila, Anda tenang saja. Saya pikir tadi kalimat selanjutnya ada Akang di belakang Anda. Ternyata ada NU ya, Nahdlatul Ulama yang dijadikan tameng. Oke. Yang jelas ini adalah sebuah dukungan untuk Neng Umi Laila, yang intinya itu netizen barusan mengatakan bahwa Neng Umi Laila itu menyampaikan fakta, sementara Bang Haji Rhoma Irama pada masa lalu itu pernah dianggap memfitnah Jokowi dan ibundanya, tetapi para pendukungnya anteng-anteng saja, tenang-tenang saja, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Cegder. Komen di atas ini. Fakta emang fakta, tapi akhlak diutamakan. Sebagai seorang penceramah, contoh yang baik-baik. Salam akal sehat, Bung. Oke. Saya jawab, Bang. Kalau Anda bicara tentang akhlak, apakah Rhoma Irama punya akhlak yang baik? Sekarang saya tanya, ya, seorang penceramah besar Rhoma Irama, cara berminta maafnya seperti itu, seakan-akan tidak ada penyesalan sambil tersenyum. Kalau dia punya akhlak yang baik, Rhoma Irama akan datang langsung untuk mencari permaafan. Kalau dia sudah meninggal, ibunya Bapak Jokowi akan datang ke makamnya dan bersujud untuk meminta maaf. Itu baru namanya penceramah akhlak yang baik. Ya, Oke? betul. Salam Moncong Putih, Derek Kiai NU. Mantap. Salam Moncong Putih ini maksudnya partai tertentu begitu ta? Ya teman-teman ya. Jadi memang pada saat itu Bang Haji itu memang meminta maaf ya, dan itu disiarkan salah satu stasiun televisi, karena memang permintaan maaf itu dilakukan Bang Haji di salah satu acara di stasiun televisi swasta nasional tersebut ya. Dan memang ya seperti yang disebutkan oleh netizen barusan, permintaan maafnya ya seperti itu, dan malah ada cenderung ya terlihat yang disalahkan itu adalah kabar dari internet begitu, karena Bang Haji mengatakan saya berstatement seperti itu karena saya mengetahui kabar itu dari internet begitu ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait Waalaikumsalam tentang Pak Haji Rhoma Irama dan wabarakatuh. Umi Laila ini, konon katanya Umi Laila ini menghina Pak Haji Rhoma Irama. Sampai-sampai anaknya Pak Haji Rhoma Irama itu membuat status, entah IG, entah status apa ya, bahwa dia merasa tersinggung ketika papa dan adiknya merasa dihina oleh Umi Laila. Nah, ketika saya searching, krocek-krocek,
dakwahnya Umi Laila seperti apa sih? Kebetulan saya adalah orang yang juga menggemari Umi Laila, cantik, luar biasa, muda, dan membawakan dakwah Islam luar biasa ya. Dan juga saya adalah orang yang sangat mencintai Pak Haji Rhoma Irama. Beliau bukan hanya sekedar penyanyi dangdut atau aktor, beliau juga adalah pendakwah. Melalui musik beliau berdakwah, mengingatkan umat Islam untuk selalu di jalan Allah. Nah, Ya, jadi ketika ada orang-orang yang mengatakan bahwa Umi Laila menghina Pak Haji Rhoma Irama, saya cari videonya. Ternyata di situ Umi Laila mengatakan bahwa ada orang yang gembar-gembor menyampaikan jangan narkoba, tahu-tahu anaknya kena narkoba dan disebutkan namanya. Siapa? Pak Haji Rhoma Irama atau Rhoma Irama kata dia. Nah, apakah itu penghinaan? Mari kita bahas. Nah, yang saya lihat adalah Umi Laila itu memberikan informasi kepada jemaahnya ada orang seperti yang diceritakan, dan itu adalah informasi yang sudah diketahui publik. Ya, betul. Dan saya tidak mendengarkan lagi ada tambahan kata. Contoh kayak, oh dia gagal, oh apaan sih dia, atau gimana sih dia. Tidak ada tendensiusnya Umi Laila kepada Pak Haji Rhoma Irama. Jadi saya boleh katakan ini tidak termasuk penghinaan. Bahkan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Nuh saja sebagai seorang nabi itu anaknya sendiri durhaka. Ya. Nah, bukan berarti Allah sedang menghinakan Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh gagal sebagai seorang ayah. Tapi hak keluarga itu tersinggung mungkin saja karena gini, suul adabnya mungkin menurut netizen pro keluarganya Pak Haji Rhoma Irama mungkin saja karena Umi Laila sebagai seorang ustazah itu menyebutkan nama, seolah-olah mengingatkan kembali apa yang terjadi gitu, mengulang-ulang sebuah peristiwa yang seharusnya tidak perlu diulang-ulang. Mungkin begitu kali ya, karena beliau seorang ustazah. Nah, memang dalam Al-Quran sendiri ketika Allah mention orang-orang yang tidak disukai oleh Allah seperti Fir'aun, Samiri, Qorun, orang-orang yang berbuat salah seperti Abu Lahab, itu tidak menyebutkan nama tetapi menyebutkan gelar sebagai contoh gitu. Mungkin gitu kali yang dianggap su'ul adab dari Umi Laila, walaupun saya sendiri tidak mengatakan itu su'ul adab. Justru yang saya lihat Umi Laila ini sangat ngefans berat sama Pak Haji Rhoma Irama. Bahkan beliau sering sekali menyanyikan lagu yang dibuat oleh Pak Haji Rhoma Irama. Yang saya lihat tuh ibarat kata seorang yang sangat ngefans dan kebetulan dia adalah ustazah memberikan contoh dari orang yang dia sangat hormati dan fans kan tuh. Itu siapa? Pak Haji Rhoma Irama. Karena kita kalau suka sama seseorang aktor aktris kita sebut-sebut tuh namanya kayak sarukan gini sarungan maksudnya. Kita gitu. Jadi udahlah jangan berlarut-larut pro Pak Haji dan pro Umi Laila, bersatu aja udah. Ya begitu teman-teman ya. Itu adalah komentar netizen barusan. Jadi memang kalau dikatakan itu membuka aib orang ya kan, selama ini yang diisukan, yang dinarasikan itu Ning Umi ini dianggap membuka aib Bang Haji Rhoma Irama begitu ya. Sementara yang disampaikan oleh Ning Umi ini adalah informasi yang sudah bersifat publik begitu. Jadi sudah diketahui oleh orang banyak. Jadi bukan membuka aib begitu. Kalau membuka aib itu nggak ada yang tahu, dirahasiakan kemudian diungkap. Nah, kalau yang disampaikan ini kan sebetulnya kan informasi umum sudah, informasi publik gitu ya. Tapi ya terserahlah. Kalau berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Oke, lanjut. Buat para pendukungnya Pak Haji Rhoma Irama yang sabar ya, tidak usah marah-marah sama Mbak Umi Laila. Yang dikatakan Mbak Umi Laila itu benar, itu nyata. Sebetulnya itu cuma sedikit peringatan buat Pak Haji Rhoma Irama. Bahwa di dalam hati Pak Haji Rhoma Irama ada sifat yang tidak baik. Pak Haji pernah mengatakan, ibunya Pak Jokowi agamanya Kristen. Itu kalau saya yang mengartikan sama dengan kafir. Dan pemilu kemarin sangat mendukung perubahan. Dulu mendukung Pak Prabowo, sekarang mendukung Pak Anies. Karena Pak Prabowo ada Pak Jokowi. Intinya Pak Haji Rhoma Irama sangat membenci Pak Jokowi. Sebetulnya di dalam batin pendukung Pak Jokowi sama dengan yang diucapkan Mbak Umi Laila. Ya, begitu ya teman-teman ya. Ya, tidak perlu saya bahas lagi. Kita barusan sudah mendengarnya bareng-bareng. Terserah Anda mau setuju, mau tidak, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Ini dia. Kalau ngomong, kudu hati-hatilah. Jangan sembarangan. Jangan seenak berolu aja kalau ngomong.
Gua juga sebagai orang tua kagak mau punya anak jadi kagak bener. Gua ngedidik anak gua biar jadi orang baik, biar jadi orang bener. Tapi jangan segala lu omongin aib keburukan anak gua di mata orang banyak, lu umumin di depan orang banyak. Anak gua segala lu bilang tukang mabok, tukang main judi, tukang main narkoba. Gua juga sebagai orang tua kagak mau anak gua kayak gitu. Tapi jangan segala lu omongin keburukan anak gua di mata orang banyak. Lu kan orang berilmu, orang berpendidikan. Lu ngerti adab, lu ngerti etika. Segala ngomongin aib keburukan anak gua di depan orang banyak. Kalau perlu lu pakai speaker no, lu ngomongin keburukan anak gua. Entar lu kalau punya anak lu berbuat gak baik, anak lu gak bener, terus diomongin sama orang, lu terima nggak? Kalau anak lu gak bener diceritain sama orang banyak. Orang punya ilmu tinggi, sekolah mah tinggi, tapi gak punya etika, gak punya adab. Segala ngomongin aib orang di mata orang banyak, medek banget lu jadi orang, lebih antak banget. Ya teman-teman, saya nggak tahu ini apakah memang mengomentari Ning Umi Laila ataukah memang ini adalah video lain begitu ya, yang kebetulan satu tema kemudian dihubung-hubungkan dengan Ning Umi Laila. Saya nggak paham ya. Ya, yang paham silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jujur sebelum saya menonton video ini dan sebelum permasalahan ini rame antara Ning Umi Laila dengan Haji Rhoma Irama, saya terus terang suka dengan sosok Ning Umi Laila ini. Suka apanya, Bang? Muda yang syariatnya mampu menarik simpati kalangan anak-anak muda, bahkan kalangan yang sudah tua. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah dan taufik datang kepada umat Islam ini diantaranya melalui Ning Umi Laila ini, sehingga terus anak muda lebih banyak menggandrungi, menyukai, ngefans kepada sosok-sosok ustazah seperti ini daripada orang-orang yang lebih tidak penting atau membawa akhlak buruk kepada generasi muda penerus agama dan juga bangsa ini, saudara. Namun sayang, seribu sayang, ketika saya sudah melihat video yang sedang ramai ini, terus terang saya sangat kecewa. Sedulur yang diberkahi Allah, ini permasalahan, untuk memahami permasalahan ini sebenarnya nggak perlu pesantren puluhan tahun, nggak perlu pesantren belasan tahun untuk memahami hal yang sangat sederhana seperti ini. Apalagi sekelas Ning Umi Laila yang kayaknya mungkin pasti ngajinya lama, dan kalau tidak salah beliau juga anak seorang kiai. Makanya kalau di Jawa itu kan anak seorang kiai perempuan dipanggil Ning. Kalau tidak salah, mohon maaf jika saya kurang tepat karena saya orang Sunda. Seperti itu. Kalau di Sunda kan anak ajengan, anak kiai ya panggilnya diantaranya ete, itu kan penghormatan kepada anak seorang kiai yang perempuan ya. Kalau misalnya anak laki-laki kan aang misalnya. Kalau di Jawa kan gus untuk laki-laki kalau tidak salah. Seperti itu, saudara. Untuk memahami permasalahan ini, itu sebenarnya nggak perlu pesantren belasan tahun, apalagi sekelas seorang Ning Umi Laila. Ketika Rhoma Irama menggembor-gemborkan agar jangan terjerumus terhadap narkoba, namanya juga syiar dakwah. Rhoma Irama itu nggak memiliki jaminan keluarganya tidak kena narkoba. Ya Allah ya Robbi, Ning. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, salah satu anaknya ada yang ingkar kok sama Allah. Kanan, masa urusan sesederhana itu saja tidak paham, urusan sesederhana saja itu tidak tahu. Begini Ning, begini. Kalau seandainya Rhoma Irama menggembor-gemborkan jangan narkoba, terus Rhoma Iramanya misalnya malah memakai narkoba, misal naudzubillahi min dzalik ya. Nah itu masih mending. Kalau Ning Umi Laila katakanlah mau berbicara seperti itu, ya masih mending lah. Ini kan yang kena narkoba anaknya. Punya jaminan apa, punya kekuatan apa, punya kekuasaan apa seorang Rhoma Irama bisa menentukan soleh dan tidaknya anaknya? Karena tugas orang tua hanya mendidik. Kita ini hanya mengangkat tangan, sisanya Allah yang turun tangan. Ya Allah ya Rabbi Gusti Agung, urusan sederhana seperti itu aja masa nggak paham. Saya kecewa terus terang melihat video tersebut. Hati-hati Ning Umi, hati-hati ya. Terus terang jujur saya suka kepada Ning Umi Laila ini, sosok yang masih muda, ustazah, cantik. Terus menurut saya beliau juga insya Allah pinter, gitu kan. Keturunan orang terhormat, keturunan seorang kiai kalau tidak salah, gitu. Ning Umi kan sedang diangkat harkat derajat oleh Allah, gitu. Ini dalam rangka saling berwasiat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa yang namanya, kalau kata orang saudara, menjadi patri untuk saya, gitu ya. Menjadi patri juga untuk saya, agar ketika Allah sedang mempercayakan sesuatu kepada kita, gitu kan, sesuatu yang membahagiakan, apakah harta, tahta, jabatan,
ilmu yang mana, ilmu apapun itulah pokoknya. Kita harus semakin banyak berhati-hati. Termasuk saya ingin mengingetin kepada diri sendiri juga. Ning Umi ini kan sedang viral, sedang ramai, digandrungi banyak kalangan, terus anak muda. Hati-hati Ning, lebih bijaksana, karena walau bagaimanapun Rhoma Irama ini kan beliau sebagai selain seorang seniman, seorang pencipta lagu, yang siapa yang meragukan karya-karya beliau. Itu kan sampai sekarang aja karyanya masih banyak yang dipakai, walaupun lagu itu udah puluhan tahun dibuat oleh beliau dan ratusan lagu udah dibuat oleh beliau. Beliau juga dikenal sebagai seorang penceramah. Itu beliau juga seorang dai. Beliau juga pesantrennya lama karena beliau orang Tasik. Saya orang Ciamis. Tasik sama Ciamis ini perbatasan. Gitu. Bahkan bapak saya itu ngefans banget sama Rhoma Irama. Itu seperti itu. Dan saya garis bawahi, Haji Rhoma Irama pasti kekurangannya juga ada. Termasuk saya, termasuk Ning Umi. Begini Ning Umi, ini untuk saudara-saudaranya juga sekalian ya. Ketika kita membahas sesuatu yang katakanlah ini perlu ketika kita membahas seseorang itu, lalu dia menyebarkan kesesatan, kita bahas, sebut namanya, itu tidak salah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, walaupun disampaikan di media. Tapi kalau ini sama sekali tepatnya apa gitu. Makanya tadi saya bilang kalau Rhoma Iramanya malah memakai narkoba, mohon maaf, nauzubillahi min dzalik ya. Dan sebelumnya dia tukang gembar-gembor, jangan ke narkoba. Ya masih mending lah. Kalau Ning Umi mau bahas seperti kayak gini, kita kan sering menemukan gitu kan, ada orang-orang di negeri Konoha yang gembar-gembor jangan korupsi, yang gembar-gembor harus cinta rakyat, yang gembar-gembor cinta NKRI, yang gembar-gembor Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Ternyata dia korupsi ngelabok duit rakyat. Nah yang kayak gitu dibahas, disebut namanya juga tidak masalah Ning. Ini mah yang melakukan siapa? Itu kan yang ngelakuin anaknya. Astagfirullahaladzim ya Allah Ning. Aduh, mohon maaf ya Ning Umi Laila. Mudah-mudahan tapi mohon maaf jika saya memang belum mendengar, saya belum lihat videonya. Mudah-mudahan Ning Umi Laila cepat bikin klarifikasi, minta maaf sama Haji Rhoma Irama, karena ini perkara yang sangat sangat tidak etis. Makanya Ning Umi kan pasti paham juga. Itu kan kalau tidak salah, masa sih Ning Umi Laila kalau tidak salah seorang anak kiai, makanya dipanggil Ning. Seorang ustaz yang nggak paham urusan seperti itu. Ingat Ning Umi juga paham lah. Adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Ini nggak cocok dibahasnya karena ini nggak masuk kategori amar ma'ruf nahi munkar juga kagak kalau menurut saya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya garis bawahi juga nih poin ini. Kalau seandainya ternyata memang saya tidak menonton video fullnya ya, itu walaupun untuk sementara dengan video pendek seperti saja itu memang redaksi bahasa yang sudah sangat-sangat mewakili gitu. Gumbor-gumbor jangan narkoba, anaknya kena narkoba, nggak nyambung Ning, nggak nyambung. Ning, gini nih. Di daerah saya ada seorang ajengan kiai, beliau ahli Quran dan juga qori beliau gitu. Beliau ini ajengan benar-benar lempeng, lurus. Salah satu anaknya ada yang nakal Ning, nakal banget Ning, nakal. Itu kalau saya memperhatikan masyarakat di sekitar beliau, di sekitar pesantren beliau, kalau pemikirannya yang nggak bijak seperti Ning Umi, itu ngomongnya kayak gini loh. Masa anak kiai kayak gitu, yang dijelekinnya malah bapaknya. Kalau ngomongnya hanya ke anaknya ya wajar. Itu karena anaknya merusak marwah, merusak muruah bapaknya yang seorang kiai. Tapi kalau ngomong kayak gitunya ke bapaknya nggak tepat Ning. Ngomong kayak gitu ke bapaknya nggak tepat. Bapaknya ngedidik kurang gimana? Mesantrenin, di pesantren malah kabur. Hidayah taufik punya Allah Ning. Ya Allah ya Rabbi, urusan kayak gitu aja ampun, udahlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, sudah kita dengar bersama ya komentar netizen yang barusan ini. Kayaknya ini bernama Abah Raden Syair Langit. Wah, namanya luar biasa. Dan komentarnya cukup panjang ya, 7 menit 35 detik gitu. Tetapi ada satu hal yang mengganjal dalam pikiran saya. Tadi dia mengatakan bahwa dia belum menonton videonya secara full. Dia hanya menonton potongannya saja. Nah, ini saya berharap sebetulnya teman-teman itu berkomentar ya tentang Ning Umi Laila ini atau yang lain-lain itu menonton videonya secara full lah begitu ya. Biar komentarnya itu tidak diklarifikasi di lain hari gitu loh. Oh ternyata setelah nonton video fullnya ternyata isinya begini. Kemarin saya ngomong begitu karena hanya nonton videonya cuplikannya saja beberapa detik ya. Tapi oke lah. Terserah setiap orang untuk berkomentar karena
negara ini menjamin ya kebebasan berkomentar, kebebasan menyampaikan pendapat semua warganya, dan itu dilindungi undang-undang asalkan disampaikan dengan cara yang baik dan bijak. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap. Roma Irama. Ikhwafillah yang rahmati Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa, banyak yang DM Al-Fakir. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz tentang Umi Laila? Al-Fakir bilang, jangan salahkan dirinya. Kita doakan saja mudah-mudahan beliau bisa cepat-cepat punya anak, biar bisa merasakan bagaimana sosok menjadi orang tua. Karena sesungguhnya apa? Jangan pernah salahkan diri daripada beliau Roma Irama, jangan salahkan. Karena sesungguhnya jangankan Roma Irama, Nabi Nuh alaihissalam aja, seorang nabi, seorang rasul, dia punya anak, anaknya tidak beriman kepada Allah, namanya Kan'an. Apakah Nabi Nuh salah? Tidak. Tapi apa ketentuan Allah yang menghadirkan demikian? Maka apa? Kita doakan beliau. Doakan beliau biar cepat-cepat bisa punya anak, biar bisa merasakan bagaimana sosok orang tua. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu keluar daripada syariat agama. Anaknya itu memiliki perilaku yang buruk. Semua orang tua pasti menginginkan kebaikan kepada anaknya. Semua orang tua pasti mengajarkan kebaikan kepada anaknya. Tetapi pada saat itu apa? Ketentuan Allah yang hadir kepada anak tersebut. Maka doakan saja, mudah-mudahan beliau bisa cepat-cepat punya anak. Alangkah kurang etisnya, karena sosok Roma Irama luar biasa, alim, soleh, yang umurnya luar biasa lebih tua dibandingkan beliau. Maka pada saat itu beliau beliau rendahkan dengan sebut nama demikian. Mudah-mudahan beliau tobat, beliau minta maaf kepada orang yang Roma Irama, orang yang bersangkutan, sehingga biar bisa merasakan bagaimana sosok menjadi orang tua. Insyaallah silahkan kalau ingin mencari lawakan, candaan dan sebagainya dalam dakwah, cari yang memang tidak merendahkan orang lain. Cari yang memang tidak merendahkan siapapun, yang tidak menghinakan kepada siapapun, yang tidak menyebutkan kepada siapapun. Maka boleh jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman banyak para pendakwah-pendakwah yang nanti pada hakikatnya mereka telah keluar daripada syariat agama. Mereka keluar daripada golonganku. Mereka keluar daripada ketentuan yang memang dibawa oleh Al-Mustafa Muhammad SAW. Maka ini satu peringatan buat kita semua para pendakwah. Jangan pernah merendahkan siapapun, jangan pernah menghinakan kepada siapapun, khususnya sampai menyebut nama orang tersebut. Maka mudah-mudahan, maka hakikatnya apa? Belum tentu kita yang berada di mimbar-mimbar, kita yang berada berdakwah sana sini itu lebih mulia dibandingkan mereka orang yang di luar sana. Insyaallah mudah-mudahan menjadikan muhasabah buat kami semua, khususnya bagi para pendakwah, bagi para ustadz, ustazah, habaib, kiai dan sebagainya, agar hati-hati terhadap lisan yang kita ucapkan. Insyaallah mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita ambil semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini adalah salah satu komentar ya yang tidak setuju dengan isi ceramah Neng Umi Laila ya. Dan saya kembali lagi berharap semoga orang-orang yang berkomentar tersebut, termasuk yang barusan ini, telah menonton videonya secara utuh ya, baru kemudian berkomentar ya. Saya berharap seperti itu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kabaral maktaf innallah ad-dakunu ma la taf'alun. Sungguh besar murka Allah kepada barang siapa mereka yang pandai memberikan nasihat tapi tidak pandai dalam menegakkannya atau mempraktekkannya. Saya Anda Dila atau Raden Gista Romansa dalam hal ini memberikan rasa yang sangat kecewa sekali kepada saudari Nining atau Ning, salah satu ustazah di Jawa Tengah sana yang sedang viral. Jawa Timur, Bang. Saya merasa sangat kecewa sekali dengan Anda. Anda adalah seorang mubalik, Anda adalah seorang ustazah yang sedang naik daun. Namun ada sebuah sedikit kesalahan menurut saya
Karena di dalam beberapa ceramah Anda tadi, Anda itu membeberkan sebuah fakta, namun tidak dalam waktu dan tempat yang benar atau yang baik. Karena Anda sedang dalam acara tablik, acara ceramah. Di dalam ceramah Anda mengguncing Haji Rhoma Irama, Raja Dangdut panutan saya, yang dari dulu saya pencari rupiah, pundi-pundi uang lewat lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama. Untuk itu saya sangat merasa kecewa sekali dengan Anda, Neng Nining, atas ceramah Anda tempo hari lalu. Saya sangat kecewa sekali. Anda itu masih muda, masih di umur 20-an, dan menurut saya keilmuan Anda itu masih belum seberapa. Masih sekecil biji dibandingkan dengan mubalik-mubalik yang lain, apalagi sekelasnya Bang Haji Rhoma Irama yang sudah sepuh, yang sudah banyak sekali ilmunya. Jadi saya meminta kepada saudara Ning untuk meminta maaf kepada sekeluarga besar Bang Haji Rhoma Irama atas apa yang Anda sampaikan di ceramah Anda tempo hari lalu yang menyinggung beliau. Karena itu menjadi bagian dari sebuah gibah menurut saya. Karena jelas dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang menggibah itu sama halnya dengan kita memakan bangkai saudara kita. Apalagi apabila sesama muslimnya saling menghunus pedang, saling membunuh, itu sama saja dengan kita itu membunuh semua manusia yang ada di seluruh dunia ini. Perumpamannya seperti itu dalam ayat Al-Quran. Bukannya saya ini sok alim, bukannya saya ini sok suci, bukannya saya ini sok berakhlak, sok pengantin dan sebagainya. Tidak. Saya hanya manusia biasa yang sama seperti Anda, tidak luput dari salah, tidak luput dari dosa. Tapi sebagai sesama muslim, saya wajib untuk menegur Anda, karena kita sama-sama orang muslim. Anda muslimah, saya muslim. Sebagai sama-sama penganut agama Islam, kita wajib untuk saling menegur. Sekian dari saya. Semoga Neng atau Neng Ustazah yang lagi viral ini, Neng Laila, semoga mendapatkan hidayah dari Allah, ya, dan semoga nanti bisa menjadi dari kehilafan kesalahannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, ini lagi ada komentar dari seorang netizen yang tadi mengaku bernama siapa saya lupa, yang jelas ada Raden-Radennya begitu kayaknya tadi, yang intinya masih sama seperti netizen sebelumnya, yaitu tidak setuju atau justru memberikan nasihat kepada Ning Umi Laila ya, dengan kata lain menyalahkan Ning Umi Laila terkait isi ceramahnya yang dianggap menyinggol Bang Haji Rhoma Irama. Sekali lagi saya berharap ya orang-orang yang komentar ini itu telah menonton videonya secara utuh, sehingga apa yang dia komentari ini ya itu berdasar dari apa namanya, setelah dia melihat faktanya secara utuh begitu ya. Jangan sampai yang disampaikan Gus Ikdam di awal video ini tadi ya, konten ini tadi yang mengatakan SDM orang Indonesia itu suka ikut-ikut gitu loh. Di atasnya komentar begini, habis itu ngikut-ngikut komentar, padahal dia nggak ngerti gitu loh.
bahkan itu nggak tahu, bahkan videonya belum lihat tapi dia sudah ikut komentar. Nah, saya berharap itu tidak sampai terjadi begitu ya. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian awal kita lihat bersama video Gus Ikdam yang dimintai pendapat oleh seseorang tentang ceramah Neng Umi Laila yang saat ini sedang viral ya, dan dianggap menyenggol Bang Haji Rhoma Irama, dan para pendukung atau fans berat Bang Haji Rhoma Irama tidak sedikit yang meradang. Tadi Gus Ikdam memberikan tanggapan yang datar saja bahwa tidak ada penceramah yang sempurna di dunia ini. Intinya ya tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini ya, kecuali Nabi Muhammad SAW katanya. Dan dia juga mengatakan membahas tentang kelemahan SDM di negeri ini, yaitu ketika ada suatu fenomena begitu yang sedang viral. Nah, orang-orang itu berkomentar hanya mengikuti komentar-komentar di atasnya, padahal orang ini berkomentar itu nggak ngerti gitu ya. Ikut-ikut aja, ikut komentar, ikut mengecam, ikut begini, padahal ya tidak tahu videonya, bahkan nggak tahu namanya, nggak tahu nama Neng Umi Laila ya kan, namanya siapa, pokoknya ikut mengecam aja dah. Videonya juga belum nonton kadang-kadang begitu atau nonton tapi cuma cuplikannya saja gitu ya. Kemudian juga sudah kita dengar bersama komentar-komentar netizen, baik yang mendukung Neng Umi maupun yang mengecamnya. Netizen-netizen yang mendukung tadi diantaranya ada yang menyebut bahwa Neng Laila tidak memfitnah Rhoma Irama. Dia hanya menyampaikan fakta, dan fakta itu sebetulnya sudah diketahui oleh publik. Jadi tidak ada aib yang dibuka karena semua orang sebetulnya sudah mengetahui itu, gitu ya. Jadi Neng Umi ini tidak sedang membongkar aib orang, karena aib itu sebetulnya sudah diketahui oleh publik, oleh masyarakat, ya. Lagi pula Rhoma Irama lah yang dulu pernah memfitnah Ibunda Jokowi. Itu kata netizen tadi ya. Nah, saya hanya mengulang ini, yang mengatakan Ibunda Jokowi adalah orang Kristen gitu ya. Tetapi kalian kok diam saja. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tadi semua sudah kita lihat dan dengar bersama. Apapun dan bagaimanapun komentar Anda itu adalah hak masing-masing. Di negeri ini pendapat kita itu dilindungi oleh undang-undang, asalkan disampaikan dengan cara baik dan sopan ya. Jadi terserah Anda mau setuju dengan pendapat netizen tadi ataukah tidak setuju, mau ibaratnya itu menganggap Neng Umi Laila ini tidak melakukan kesalahan, atau justru sebaliknya menganggap Neng Umi Laila ini melakukan sebuah perilaku yang kurang beradab, silahkan saja ya, itu adalah hak masing-masing. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.